Saya mau tanya Ustaz mengenai Yajud Majud itu apakah termasuk setan juga? Mohon jelas. Itu ada di Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 102. Ayat 102. Itu asal pertamanya. Ya, nanti bisa ditemukan juga di kisah Dzulqarnain ya, di surah 18 Al-Kahf yang Bapak sering bacakan dalam Jumat, di hari Jumat. Baik. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Marut dengan Harut dengan Marut. Empatnya Ya'juj dengan Ma'juj dan seterusnya. Siapa mereka? Saya sampaikan kaidah. Ingat, setiap malaikat ketika dicipta oleh Allah sumbernya sumber baik, jadi tidak mungkin maksiat. Dikeliru kalau ada malaikat bermaksiat, tidak mungkin, mustahil. Ya. Karena malaikat saat diciptakan oleh Allah aturannya jelas. Quran surah ke-66 ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mungkin bermaksiat dan mengerjakan tugas sesuai dengan perintahnya. Ya. Lalu siapa dua hal ini? Ya. Ada banyak mufassir mayoritas menafsirkan ini jin, kalangan jin. Yang kemudian diturunkan untuk menguji manusia. Untuk menguji manusia apakah dengan keadaan mereka bisa taat atau tidak manusia. Apa ujian yang paling penting dengan turunnya jin-jin ini yang kemudian tidak sedikit menjadi setan dari pengikutnya setelahnya? Maaf, di antara mereka ada yang diuji oleh Allah ketika turun mengajarkan ilmu-ilmu sihir. Sihir. Sihir itu asalnya, maaf, bukan sesuatu yang menyimpang pada asalnya. Sihir itu dari kata sahara, sesuatu yang menakjubkan, membuat kagum. Ya. Jadi kalau misalnya Anda punya kosakata kalimat-kalimat yang bagus, ya, orang Arab mengatakan inna fi qawlihi lasihrun. Dalam kata-katanya ada sihir, ada kalimat yang mengagumkan, seakan-akan membuat orang itu terpikat, terpukau. Ya. Di bawah nangis-nangis, di bawah gembira-gembira, itu inna fi qawlihi lasihrun, sesuatu yang mengagumkan. Diturunkan jin dengan kemampuan-kemampuan, membawa sesuatu yang menakjubkan, membuat orang kagum. Ada dengan bacaan-bacaan, ada dengan kalimat-kalimat dan sebagainya. Dan itu terjadi di masa Nabi Sulaiman. Di masa Nabi Sulaiman. Tersebar itu diajarkan. Yang jadi masalah ketika masuk setan membawa fitnah, maka digunakan kalimat-kalimat itu untuk membuat maksiat. Di antaranya, maaf, ada yang digunakan untuk jampi-jampi untuk memecah belah pasangan yang sedang harmonis. Tiba-tiba bawa kalimat-kalimat tertentu, ada menjadi susuk, ada menjadi macam-macam, ada yang dibacakan. Itu dibawa ke situ. Ada bisa misalnya, maaf, berubah menjadi kahin, dukun. Dengan kalimat-kalimat tertentu bisa mempermudah jalan seseorang. Ya. Ada yang menjadi sahir, tukang santet. Ya. Ada dengan kalimat-kalimat tertentu mencelakai orang lain. Terjadi. Siapa yang digunakan sebagai bantuan? Itu jin. Jin dari kalangan setan. Di pada asalnya kalimat-kalimat Harut, Marut, Ya'juj dan Ma'juj itu kalimat-kalimat yang baik sebagai ujian, tapi dampaknya dipelesetkan oleh para setan sehingga berubah menjadi bencana-bencana atau hal-hal yang buruk yang bisa menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Dzulqarnain membuat benteng. Hakikat bentengnya sebetulnya bukan benteng fisikal. Bukan benteng fisikal. Jadi ada orang-orang yang sudah digoda oleh, maaf, pasukan jin yang buruk ini, yang setan ini, yang bukan hanya bisa mencelakai orang dengan jampi-jampi, tapi berubah menjadi perilaku, sikap, hancurkan orang, bunuh orang, hancurkan orang ini lagi, ludeskan, ya, bakar, habiskan. Karena itu saat masa Dzulqarnain diminta, bagaimana kalau pasukan itu datang ke kita, kita buat benteng. Maka dibuat benteng. Tapi benteng yang paling kuat sebetulnya bukan benteng fisikal, benteng hati. Ya. Karena itu turun surah Al-Hijr, rahasia ayat ini ayat ke-44. Kalau Bapak bisa pelajari ayat ke-40, itu langsung setannya sendiri yang mengatakan, iblisnya, saya akan goda setiap anak Adam dari depannya, belakangnya dan sebagainya, tapi ada satu yang tidak bisa saya tembus. Satu yang tidak bisa saya tembus. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang punya sifat mukhlas. Mukhlas itu sudah punya karunia ikhlas. Kalau masih berusaha ikhlas namanya mukhlis. Mukhlis berusaha ikhlas. Kalau sudah mendapatkan keikhlasan berubah namanya menjadi mukhlas. Ya. Silakan pelajari ayatnya, turunkan sifatnya, maka itu yang bisa dirubah. Ya. Tahu benteng Cina itu, tembok besar Cina? Ya. Ya. Tembok besar Cina yang hebat itu luar biasa. Bagaimana bisa ditembus itu? Asalnya sulit untuk ditembus, gak bisa secara fisik. Ternyata ini Masya Allah bisa ditembus itu, ya, benteng besar itu bisa ditembus oleh pasukan yang bisa mengalahkan dinasti pada saat itu. Ternyata lewat sobokan, gak bisa naik lewat atas, disobok lewat bawah. Ketika benteng hatinya runtuh, maka semua bisa masuk. Ya.
segala hal yang kuat pun, yang hebat pun, itu tidak akan bisa menembus keadaan diri kita kalau benteng kitanya bisa lebih kuat. Ya, saya kira itu.